Kenapa Gibran tidak digandeng lagi? Sederhana, secara alami dia menurun. Wibawa Pak Jokowi secara alami menurun. Untuk apa membawa gerbong? Bukan pada kekuatan formal yang bernama partai politik. Ini kalau terjadi apa-apa di DPR kan Pak Jokowi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi mereka bentuk angket di Fupupapa, misalnya begitu ya. Bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nggak kebayang kan? 2026 udah selesai. Itu udah masuk ke 2027. Itu yang saya sebut tadi politik sandra. 2026 orang berbicara terus nih. Kalau kemungkinan Pupu Papa itu adalah Gibran. Kelihatan surat ini akan menjadi bahan politik ya sandra bagi praksi-praksi di DPR. Belum tentu mereka sampai pada kesimpulan dan ya kita mazulkan, belum tentu itu. Artinya pada tingkat tertentu sebetulnya ya sangat merugikan kan saudara Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya mungkin nggak diskusi lagi soal aspek hukum ya. Tadi Bung Zainal sudah memaparkannya dengan sangat jelas gitu. Dan proses ini pelibatan hukumnya kan sebenarnya cuma 1/3 dari seluruh prosesnya gitu. Alias 30%. 70%-nya itu ya sepenuhnya adalah politik. Jadi politik katakan 50%-nya di DPR, lalu 30%-nya ada di 20%-nya nanti ada di MPR. Kalau kita buat pembagian ya. Makanya yang paling penting itu adalah menyoroti apa istilahnya itu ya, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh partai politik seperti apa gitu. Nah, sebab kalau mereka udah rumuskan 2/3 setuju, lalu diparipurnakan, lalu ya diserahkan ke MK ya, 30%-nya tuh aspek hukumnya tadi berbicara. Apakah yang mereka ujikan itu patut atau tidak, cocok atau tidak, objektif atau tidak ya. Nah, bagaimana sekarang dengan DPR-nya? Nah, adat politiknya tuh. Kalau saya baca sih kelihatan kasus ini mau disimpan gitu. Ya, jadi disimpan belum tentu dibekukan. Ini dua hal yang berbeda ya. Disimpan dulu nih. Nah, itu kelihatan gelagatnya sekarang. Apa enggak partai-partai politik mau menjadikan kasus ini sebagai simpanan yang boleh jadi kapan waktu akan dikeluarkan atau ya sekalian dibekukan, tergantung. Dalam bahasa yang lain ya polemik ini akan dijadikan semacam politik disandra gitu oleh banyak anggota parlemen, banyak praksi-praksi di parlemen. Jadi bukan hanya 1 atau 2, tapi saya kira di banyak tempat. Maka asumsi saya ini dilihat dari 2 hal ya. Pertama, reaksi Pak Prabowo sendiri yang sampai sekarang kalem dengan tuntutan ini, yang nggak menunjukkan secara tegas di mana sih sebetulnya posisi beliau gitu. Apakah mendukung atau menerima atau menolak rencana para purnawirawan ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah ya mungkin tanggal 20 akan dibacakan gitu ya. 23 dibacakan ya. Tapi itu kan masih pembacaan. Nah, soal apakah mereka akan melanjutkan atau tidak, nah itu langkah berikutnya gitu. Karena kalau mau melanjutkan kan minimal tutup dimatakan dari 2 praksi kayaknya. Jadi tanggal 23 ini akan dibacakan. Tapi apakah hak surat ini akan ditindaklanjuti atau oleh DPR? Itu juga lagi-lagi apa namanya itu jadi barang simpanannya tuh. Nah, oleh karena itulah mungkin persoalan ini nggak akan cepat. Misalnya dalam setahun ini akan realisasi, boleh jadi enggak. Gitu. Atau bahkan boleh jadi justru 3 tahun dari sekarang baru diselesaikan oleh DPR. Nah, jadi misalnya dibacakan di paripurna, disimpan, tahun ini dianggap tidak dibahas, tahun depan tidak dianggap dibahas, baru tahun berikutnya dianggap dibahas. Karena tidak otomatis harus dibahas pada tahun yang sama. Itu. Jadi disimpan dulu nih. Nah, kenapa mereka simpan? Ya itu tadi, pertama
politik Indonesia ini politik sandera. Politik yang lazim dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri juga. Betul lah. Pak Jokowi ya menyimpan banyak rahasia orang untuk dijadikan sebagai sandera politik gitu. Nah ini berlaku lagi nih kepada saudara Gibran, politik sandera ini. Jadi baraknya kalau nanti ada apa-apa dan sebagainya itu pakailah ini, ya kan? Bung Gibran, ada loh warga negara yang minta Anda supaya dicopot gitu ya, dan suratnya udah resmi masuk ke DPR itu. Nah, apakah ini menguntungkan bagi partai-partai? Sangat menguntungkan politik sandera ini gitu. Bagi bagi Pak Prabowo juga sangat menguntungkan kan. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi, mengapa sikap Pak Prabowo dan Gerindra kelihatan nggak jelas. Sebab kalau mereka sebetulnya menolak, saya kira begitu surat itu masuk ke presiden terlebih dahulu tuh, reaksi nuansa penolakannya itu udah kelihatan gitu. Sama lah misalnya kalau ditanya nanti Joman gitu ya, Jokowi mania, kamu setuju nggak Gibran dicopot? Langsung tuh pernyataannya nggak setuju gitu. Tuh responnya kan begitu. Ditanya misalnya pro Jokowi ini ya, kamu setuju nggak kalau Gibran dimazurkan? Pasti jawabannya enggak gitu. Kalau setting posisinya udah jelas dari awal bahwa mereka gimana pun tidak akan setuju nih dengan pemakzulan ini, dan itu nggak dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo misalnya sejak dari awal tadi ya, tanda kutip melindungi Gibran itu. Sebab kalau terus berlanjut seperti yang sekarang ini, akan ribut terus. Orang akan namanya juga menyimpan. Kalau perlu dikeluarkan dia akan keluarkan. Bisa saja dikeluarkan sedikit demi sedikit nggak langsung juga ya. Nah bagi PDI tentu saja nggak usah ditanya lagi lah ya. Nah yang menarik itu kan di luar PDI Perjuangan dan juga Gerindra. Kalau Gerindra ini yang saya sebut tadi pertanyaan besarnya karena responnya itu slow gitu. Nah bagaimana dengan PKB? Dan PKB sampai sekarang belum merilis pernyataan menolak atau menerima ya. Bagaimana juga dengan PAN? Hal yang sama terjadi. Demokrat kelihatan lebih moderat, mungkin tidak terlalu menyetujui, tapi tergantung situasinya nanti. Kalau kalkulasi politik berbicara sebaliknya, mungkin mereka juga akan ikut. Jadi sejauh ini kelihatan yang sudah terbuka menyatakan menolak itu cuma dua, Pak. Satu tentu ya Golkar, dan yang kedua adalah fraksi Nasdem. Tapi bagi saya juga sikap Nasdem itu belum final. Sebab mereka nolaknya itu di mana? Sebab ini ada dua proses nanti yang saya mau masuk tuh. Proses pertama adalah proses politik dalam kerangka yang disebut dengan penyanderaan itu tadi gitu ya, sandera politik gitu. Proses yang kedua ya memang final makzulkan gitu. Nah, bacaan saya ini belum tentu benar ya. Nasdem itu pada ujungnya itu gitu loh. Kami nggak setuju pemakzulan. Tapi ini diproses secara politik, belum tentu mereka nggak setuju gitu. Jadi ada dua tuh. Dan boleh jadi pemakzulan itu banyaknya partai juga nggak setuju tuh. Nggak setuju pada pemakzulannya. Tapi ini sebagai bagian dari proses politik belum tentu gitu. Kalau ada dua tuh itu. Ini pemakzulan itu sebagai bagian dari tawar-menawar politik, yang saya sebut tadi sandera itu gitu. Atau pemakzulan itu sebagai kesepakatan politik atau tujuan politik gitu. Ini dua hal yang beda. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak setuju, mungkin pemakzulannya dia nggak setuju gitu. Tapi sebagai bagian dari proses tawar-menawar politik, ya bagian dari sandera menyandra politik, belum tentu mereka nggak setuju gitu. Nah, PDI mungkin dua-duanya ya. Bahkan kalau penting di ujungnya ya, saya udah sampai pada kesimpulan dan pemakzulan dan kira-kira gitu ya. Mungkin PKS juga akan berada di sana, mungkin saya nggak tahu karena sampai saat ini saya belum lihat reaksi PKS kali. Tapi PAN, PKB, Demokrat dan apa istilahnya ini Nasdem
Golkar mungkin nggak setuju. Jadi ada yang jelas-jelas setuju mungkin PDI, ada yang jelas-jelas nggak setuju mungkin Golkar. Jadi ada 6 fraksi lagi nih yang boleh jadi sikapnya di antara dua itu. Jadi sebagai bagian dari game politik, belum tentu mereka nggak setuju dulu. Nah, oleh karena itu tanggal 23 dibacakan, ya, itu pembacaan administratif biasa gitu ya. Dan itu akan didiamkan gitu ya, mungkin beberapa waktu. Setelah itu kalau ada ya siklus politik yang berubah macam-macam itu, nah ini kartu dipakai lagi nih. Kartu surat dari para purnawirawan gitu. Apa game politiknya itu kira-kira? Apa proses tawar-menawar terhadap situasi ini? Banyak sekali. Bagi PDI kita nggak usah analisa lah ya. Nggak, bagi PDI, Golkar menolak juga nggak usah kita analisa ya. Tapi bagi Gerindra, bagian dan cara mereka untuk terus ya menjadikan Gibran bukan sebagai mitra yang kira-kira gitu loh Pak. Terus menerus bersama dengan Pak Prabowo. Kalau kita lihat langkah-langkah dari Gerindra hari-hari ini, kan kesannya adalah mencoba memalingkan keluarga Pak Jokowi sebagai bukan bagian yang penting dari politik Pak Prabowo sekarang ini gitu. Nah, saya menyebutnya dahulu itu Pak Prabowo adalah masa lalu, Ibu Mega adalah masa depan gitu kira-kira. Makanya sekarang pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega intensitasnya 2 kali secara fisik, setengah kali secara perwakilan. Jadi 2,5 kali pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo di momen 2 kali Lebaran, di mana dengan Pak Jokowi sampai hari ini kelihatan belum pernah bertemu. Jadi ada nuansa bagi Pak Prabowo untuk yang saya istilahkan itu ya, memberi peran yang lebih sedikit kepada saudara Gibran dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Apa tujuannya? Ya tujuannya tentu saja tidak membuat Gibran optimal di mata masyarakat gitu. Dan yang kedua adalah boleh jadi memang Pak Prabowo sedang memikirkan figur lain sebagai pendampingnya nanti pada Pilpres 2029 yang akan datang. Yang boleh jadi salah satu kandidatnya itu adalah orang dari PDI Perjuangan yang bernama Ibu Puat. Kandidat sebagai calon wakil presiden dan Pak Prabowo. Kenapa Gibran tidak digandeng lagi? Sederhana, secara alami dia menurun. Wibawa Pak Jokowi secara alami menurun gitu. Untuk apa membawa gerbong yang gerbongnya sebetulnya pada popularitasnya bukan pada kekuatan formal yang bernama partai politik gitu. Ini kalau terjadi apa-apa di DPR kan Pak Jokowi nggak bisa ngapa-ngapain. Kan kalau berteman dengan PDI, kalau terjadi terjadi apa-apa kan setidaknya PDI itu masih punya 21% suara di DPR gitu. Realisasi rasional langkah-langkah yang ya katakanlah lebih mengoptimalkan bertemu dengan Ibu Mega dibandingkan dengan Pak Jokowi. Mungkin karena itulah mengapa Pak Jokowi sekarang berpikir ulang untuk tidak masuk partai politik. Sebab kalau beliau nggak masuk partai politik, ini secara alami beliau terhilang dari perputaran politik harian ini gitu. Siapa lagi yang hitungnya? Anda nggak punya sesuatu yang bisa menjelaskan bahwa Anda punya basis gitu. Di partai ini, di politik Indonesia ini kayaknya cuma 2 deh. Kalau Anda mau diperhitungkan dalam dunia politik Indonesia, 1, ya Anda punya power, Anda jelaskan tuh basis mana gitu ya. Entah itu ormas, entah itu ini macam-macam dan sebagainya, Anda akan diperhitungkan. Nah yang kedua ya Anda punya uang gitu. Kalau dua-duanya Anda nggak punya, belum tentu diperhitungkan. Dilihat iya, ditarik iya, dibawa iya, tapi diperhitungkan enggak. Dan itulah yang dialami oleh Pak Jokowi secara perlahan. Tapi masih banyaknya orang yang datang ke rumahnya, iya, tapi kan itu nggak bisa ditransfer Pak Jokowi itu menjadi kekuatan politik. Sebab orang yang datang ke rumahnya itu persis seperti yang disebutkan kawan saya, namanya Bima Arya Sugiarto yang sekarang menjadi Wamen ya, antara Perdana Wakil Menteri Dalam Negeri gitu ya, menyebut bahwa sudah ada sekarang apa istilahnya itu ya, taman wisata baru di Solo, persis gitu. Jadi rumahnya Pak Jokowi itu adalah taman wisata baru bagi apa? Bagi masyarakat datang selfie selesai.
Masihkah mungkin itu akan ditransfer oleh Pak Jokowi sebagai kekuatan politik? Belum. Belum apa-apa. Jokomania sekarang sudah berubah nama menjadi Prabowo Mania, kan kira-kira gitu. Dulu orang-orang pindah dengan sendirinya. Politik itu hanya diperhitungkan kalau Anda punya aset, kalau Anda punya aset ya orang pindah. Dan sebagainya. Jadi perlahan-perlahan orang pindah, orang keluar gitu ya. Dan itu nggak diperhitungkan, dan oleh karena itulah kemudian ya sedikit demi sedikit pengaruh Pak Jokowi berkurang pada saat yang bersamaan, ya orang mulai berpindah ya, dan seterusnya itu yang pertama. Nah, oleh karena itu lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin surat itu akan dibacakan, tapi didiamkan, bisa 2 bulan, 3 bulan kita nggak tahu. Untuk kemudian, ya itu tadi lihat respon politiknya. Saat yang bersama, kita masih bicara di dalam loh ya. Apalagi kalau kita misalnya bicara sampai keluarnya, gimana respon publiknya? Ya. Kalau respon publiknya makin meningkat, ya otomatis ini menjadi langkah politik bagi parlemen. Terus menerus nih reaksi masyarakatnya ya, ya mendorong, ya mengingatkan, ya meminta supaya katakanlah misalnya dalam ini legislatif ya untuk segera memproses apa istilahnya itu ya pengajuan para purnawirawan itu, ya bisa saja itu akan ditangkap oleh DPR untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan apa namanya itu ya impeachment ini. Nah sekarang kita andaikan saja ya setelah dibacakan, didiamkan, mulailah pertanyaan-pertanyaan, kemudian akan terjadilah misalnya pengajuan untuk melakukan pemakzulan yang dilakukan oleh setidaknya 25 orang dari 2 fraksi. Mendapatkan 25 itu sebetulnya mudah saja asal fraksinya kasih sinyal. Karena komposisi ini tidak dihitung. 24 dari PDI, 1 dari luar selesai. Gitu. 1 aja dari luar siapa gitu. Misalnya lah kan, apakah itu disumbang PKS misalnya, disumbang oleh Gerindra disumbang oleh PKB, oleh Nasdem, oleh siapa gitu. Karena komposisi ini nggak ada aturannya, 24 plus 1 aja nggak jadi. Ya juga kan. Nah, yang penting 2 fraksi, total berapa per fraksi nggak ada persyaratan. Jadi 24 plus 1 gitu. Jadi itu resmi ini akan diajukan ke ke pimpinan akan bawa lagi ke paripurna karena pengajuan resmi untuk dilakukan penyelidikan terkait dengan pemakzulan itu akan dilakukan. Nah, yang menarik kalau itu nanti maju, ini permainan politik lagi di sini panjang lagi. Sebab kalau mereka pakai yang 4 dalih yang dikemukakan oleh para purnawirawan, 4 itu tidak akumulatif. Mereka pakai 1 aja cukup. Gitu. Karena 4 itu adalah 1 keputusan Mahkamah Konstitusi kan. Kedua terkait dengan kapasitas yang tidak cukup. Yang ketiga adalah soal dugaan perbuatan tercela lah, pupu fafa gitu ya. Yang keempat dugaan adanya tindak pidana korupsi. Jadi 4 tempatnya itu tidak akumulatif. Cukup dia bawa 1 aja. Misalnya kita konsentrasinya di pupu fafa. Kopi itu tuh nggak mesti di 3 tempatnya dia ambil. Nah dibentuklah hak angket, hak penyelidikan, dan itu bisa panjang. Bang Senturi memakan lebih dari 3 bulan hanya untuk menyelidiki apakah terjadi istilahnya itu ya pemberian budget dana kepada bank tertentu itu yang ternyata dianggap di belakangnya itu menguntungkan kelompok tertentu. Itu bisa 3 bulan karena nggak ada ketentuan bahwa angket itu harus sebulan 2 bulan kira-kira gitu bisa. Nah jadi mereka bentuk angket di Fupu Pava misalnya begitu ya, bisa 2 bulan 3 bulan 4 bulan. Nggak kebayang kan 2026 udah selesai, itu udah masuk ke 2027 gitu. Itu yang saya sebut tadi politik sandera. 2026 orang berbicara terus nih mengenai kemungkinan ya kalau misalnya ini membuat misal kalau kemungkinan Pupu Papa itu adalah Gibran kan terus menerus tuh kan
Lebih-lebih nanti akan dipanggil satu persatu ya, yang inilah, yang itulah, ahli ini, ahli itu dan sebagainya, itu untuk datang memberi kesaksian di apa namanya itu ya, di angket ya, panitia angket dari DPR itu gitu. Nah itu yang saya sebut tadi, ini kalau saya baca begitu tuh, kelihatan surat ini akan menjadi apa namanya tuh ya, bahan politik ya, sandra bagi praksi-praksi di DPR. Belum tentu mereka sampai pada kesimpulan dan ya kita makzulkan, belum tentu itu. Tapi apakah itu akan dijadikan sebagai bagian dari game politik? Boleh jadi itu sangat-sangat penting. Dan oleh karena itu saya kira ya, kalaupun nanti misalnya surat dibacakan, mungkin pada apa namanya ya, paripurna berikut, atau mereka sama sekali mendiamkannya, nggak memberi putusan soal menerima atau menolak itu. Nah itu artinya pada tingkat tertentu sebetulnya ya sangat merugikan kan saudara Gibran. Lebih-lebih kalau nanti di 2027 misalnya kasus ini berulang lagi gitu ya, dan katakanlah misalnya nyampe pada soal hak angketnya, lalu hak menyatakan pendapat, meskipun nanti hak menyatakan pendapatnya itu ternyata hanya pada seperti Bang Senturi lah ya kan, ada poin A, poin B, poin C gitu. Tapi kalau itu terjadi, apapun nanti yang misalnya lo ya, yang menjadi putusan di DPR sedikit banyak menurunkan, ya apa istilahnya itu ya, menurunkan nama baik dari Gibran sendiri, dan itu akan membuat ya saudara Gibran akan kesulitan pada tahun 2029 yang akan datang. Itu yang saya sebut tadi sebagai game politik itu. Jadi ibaratnya dari sekarang udah mulai nih, mungkin sebagian orang merancang kalaupun Gibran maju di 2029, dia udah punya beban politik yang merupakan hasil dari putusan politik di DPR, kira-kira gitu. Kalau sebelumnya 2029 beban politiknya putusan Mahkamah Konstitusi, nanti mungkin di 2009 putusan apa namanya itu beban politiknya adalah pada putusan yang mungkin diambil secara politik oleh DPR itu. Nah ini mengandai-andai ke sana gitu. Nah persoalannya adalah apakah akan pakai DPR akan ke sana? Itu yang saya sebut tadi itu kayaknya belum untuk sekarang bacaan saya. Kecuali lagi-lagi ya respon publiknya meningkat. Ya, respon publiknya mulai mendesak, respon publiknya mulai makin kuat gitu. Nah, di situ mungkin ya praksi-praksi mulai akan melihat apakah akan ya melanjutkan ya surat dari apa namanya itu ya para purnawirawan itu atau tidak. Jadi tergantung mahasiswa dan Mas Ubed nih kalau itu. Kalau enggak ya adem-adem. Bagi partai-partai politik itu ya gini-gini aja tuh gak cocok bagi mereka itu loh. Karena kan membuat Gibrannya sedikit agak terkunci gitu. Karena Gibrannya jalan dikit, hati-hati ya, ada 4 pasal tentang akangkang yang bisa kita lakukan. Itu yang saya sebut tadi politik sandra. Jadi bagi partai politik itu ya cukuplah. Ya kawan ini itulah makanya kenapa reaksi mereka nggak buru-buru menyatakan nggak setuju gitu. Tapi reaksi mereka tenang, adem, diam gitu, karena mereka tahu ini pintu untuk mengunci saudara Gibran. Jadi boleh jaga dengan ini saja ya sudah jadi perbincangan gitu sampai saat ini. Apalagi mereka maju sedikit di paripurna misalnya mereka udah kita bentuk angketnya gitu. Waduh, nggak kebayang lah bagaimana kalau angket itu terjadi pada satu bidang aja. Apalagi mereka buat sampai 4 tempat. Kalau 4 nggak mungkin ya, karena poin keempat itu kan susah untuk membuatnya angket yang terkait dengan soal kapasitas kan nggak bisa diambil ketika soal kapasitas itu. Soal kelayakan untuk memimpin itu nggak bisa diangkat. Tapi kalau soal dugaan korupsi, dugaan kubu Fafa, dugaan putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak objektif itu sangat mungkin untuk diangketkan. Nah, tentu saja
lagi-lagi seperti yang sebutkan mungkin tujuannya bukanlah pada aspek soal pemakzulannya gitu ya, tapi tujuannya pada soal menguji saudara Gibran, menyandera politik ya, karir saudara Gibran itu gitu. Nah, kalau oleh karena itu saya kira kalau mereka majukan ke Mahkamah Konstitusi misalnya, mereka nggak terlalu berharap apakah di apa namanya itu ya, putusan Mahkamah Konstitusinya nanti akan menguntungkan atau tidak ya. Karena targetnya itu tadi adalah soal menyandera atau tidak ya, membuat saudara Gibran kan tersandera secara politik, terkunci secara politik. Nah, mengapa ini dilakukan oleh katakanlah praksi-praksi? Kalau PDI lagi-lagi lah jangan kita bicarakan. Kalau Gerindra saya sudah jelaskan tadi, di kemungkinan Gerindra mencari di peluang untuk mendapatkan figur baru di dalam pencalonan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Karena bagi partai-partai yang lain, bisa jadi memang figur Gibran itu merupakan saingan tersendiri. Bagi AHY bisa juga saingan, kan? Itu. Karena apalagi ditopang kenyataannya sekarang, persyaratan pencalonan presiden itu adalah 0%. Jadi akan lebih banyak lagi orang nanti akan terlibat ya untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Bagi PAN kan sudah mengatakan 2009 dengan Pak Prabowo wakilnya masih negosiable. Jangan-jangan ada Zulkifli Hasan yang akan maju gitu. Karena udah 0%. Nah ini kalau kita lihat dari kacamata yang seperti itu, saya sih merasa bahwa pemakzulan ini akan banyak dijadikan sebagai permainan politik oleh praksi-praksi. Dan itu semua tentu saja sangat tergantung pada sejauh apa publiknya terus-menerus mempertanyakan. Kalau publiknya pindah isu lagi, ya mungkin akan adem lagi. Sekarang isunya adalah soal kapan nih isunya secara sejarah seni lapang. Besok kita mau ya. Iya enggak soal pemerkosaan, dugaan adanya pemerkosaan massal ya pada 98. Besok apalagi ya kita nggak tahu. Jadi ya kalau terus-menerus berpindah-pindah itu ya bisa saja kan. Dan kalau bagi sebagian orang masalahnya adalah 4 pulau ya yang ditetapkan secara tidak presisi ya, memakai istilah yang dipergunakan oleh polisi gitu ya. Yang membuatnya sebagian banyak lah ya, banyak warga Aceh tuh merasa istilahnya itu ya, dipermainkan oleh pemerintah pusat dan seterusnya itu gitu. Nah itu kira-kira dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.